Oke guys ya, selamat malam. Kali ini kita bakal kasih tahu kepada kalian terkait rankingan pendaftaran jalur prestasi nilai raport, dimana saya memiliki contoh nilai total rata-rata 436,10, nilai bahasa Indonesia 436,40, nilai matematika 435,80, nilai IPA 436,75, dan waktu pendaftarannya sudah tertera di situ. Lantas bagaimana perankingan jalur prestasi nilai raport yang akan datang? Nah, saya memiliki sebuah kasus nih. Saya sudah taruh di Microsoft Word ya, supaya kita bisa memahami secara seksama ya guys ya. Saya telah menuliskan kompetitor dari nilai ini di Microsoft Word. Nah, kita maximize. Di sini siswa A SD ke SMP guys ya. Nilai totalnya sama ya, 43610, dan IPA-nya 436,75. Waktu pendaftarannya ini 4 Juni guys, 4 Juni 2022, permisalan saja ini guys ya, pada pukul 2 siang. Ranking 5. Kemudian siswa B 43610, nilai bahasa Indonesia sekian, matematika sekian, IPA sekian. Waktu pendaftaran 5 Juni 2022, garing jam 8 pagi lewat 5 menit, rankingnya 4. Nah, ini adalah sebuah kasus ya. Kasusnya apa? Kalian bisa lihat yang pertama, bahwasanya terdapat nilai yang sama, 436,10. Kenapa kok siswa A ini rankingnya ranking 5, padahal siswa B daftarnya 5 Juni, yang siswa A 4 Juni, kenapa kok ranking 4? Nah, kalian harus bisa jawab ini guys. Kita bakal breakdown ke nilai 3 mata pelajaran di bawahnya guys. Yang pertama, bahasa Indonesia guys ya. Bahasa Indonesia ini bahasa Indonesia guys ya, bahasa Indonesia, mat, IPA. Nah, kita breakdown lagi di sini. Bahasa Indonesianya ini 436,40. Di sini menang nih dia, siswa B-nya. Itu sudah pasti dia bakal nyalip siswa A. Dia ranking 4, yang siswa A ranking 5. Kalau seandainya ini sama ya, ini sama, tapi itu nggak mungkin ya guys ya. Nilai total rata-rata sampai 3 mata pelajaran itu sama semua, nggak mungkin ya. Bila itu terjadi, maka dilihat waktu pendaftarannya guys, antara siswa A dan siswa B. Siapakah yang paling cepat ya, maka dia yang akan menduduki peringkat sebelumnya. Dan siapa yang paling lambat, dia bakal menduduki peringkat setelahnya. Jika itu ada nilai yang sama semua, baik nilai total rata-rata dan 3 mata pelajaran yang tertera di sini, bahasa Indonesia, matematika, IPA. Itu jawaban dari saya guys. Ketika hanya mendapati nilai total rata-rata yang sama, maka yang dilihat pertama adalah nilai bahasa Indonesia. Jadi usahakan nilai bahasa Indonesia
adik-adik sekalian itu harus tinggi ya, supaya bisa menduduki ranking sebelumnya. Ketika ini rendah, matematika juga rendah, IPA-nya yang tinggi, maka sulit untuk menduduki ranking yang sebelumnya, guys. Karena sudah dipastikan bahwa nilai total rata-rata itu ada yang sama, ya. Dipastikan ada yang sama. Kalau nilai per mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, IPA, kadang-kadang ada yang sama. Kalau nilai total rata-rata sudah dipastikan ada yang sama, guys ya. Dari itu kalian wajib tahu dan wajib memahami nilai bahasa Indonesia, matematika, dan IPA harus tinggi. Minimal bahasa Indonesianya harus tinggi supaya kita bisa menduduki ranking sebelumnya, ya. Waktu pendaftaran memang berpengaruh, tapi kecil ya. Waktu pendaftaran ini hanya terjadi peluang ketika nilai total rata-rata sampai 3 mata pelajaran itu sama semua. Baru waktu pendaftaran sebagai patokannya, siapa yang dulu pasti akan menduduki ranking sebelumnya, guys. Nah, mungkin begitu saja penjelasan dari saya terkait kasus perankingan siswa jenjang SD menuju ke SMP Negeri Kota Surabaya, guys. Mudah-mudahan penjelasan saya ini dapat bermanfaat, dan jika para wali murid ada yang ditanyakan, silahkan ketik di kolom komentar. Jadi pesan saya pribadi adalah pastikan nilai per mata pelajaran yang adik-adik peroleh adalah bahasa Indonesia yang tinggi, ya guys ya. Kalau matematika juga harus dipertahankan, IPA juga harus dikuatkan supaya nilai yang kalian peroleh bisa maksimal dan tidak ada yang menggeser kalian, guys. Cukup sekian ya guys ya dari saya. Semoga kalian semua dalam memilih dan menentukan sekolah SMP negeri berhati-hati. Kalau nilainya dipastikan 90 ke atas, ya segera masuk ya guys ya. Karena 90 ke atas itu memang diprioritaskan, mereka langsung masuk ya guys ya. Tapi jangan asal-asalan ya. Kalau 436 ini kan rata-ratanya 88 atau 87 ya guys ya. Dan untuk tahun ini kebanyakan 8. Jadi harus ekstra hati-hati. Karena beda koma sama saja akan menjerumuskan kita semua ya guys ya. Kalau ada yang sama maka akan dikompetisikan nilai per mata pelajaran, baik itu bahasa Indonesia, matematika, dan IPA. Mudah-mudahan kalian selalu ingat. Salam sehat, salam Indonesiaku, salam sak duluran sak lawasi guys. Bye bye.